Semangat pagi teman-teman. Tes, tes, tes. Kali ini gimana? Apakah suara aku kedengaran? Selamat pagi, happy birthday Kak Zaria. Oke, kita sudah back to online. Uce, suara aku kedengaran jelas? Kedengaran jelas. Sepertinya emang harus Akhirnya. request, Kak. Harus gimana? Iya, tadi kayaknya aku yang request dulu baru masuk. Ya kan? Oh, oke teman-teman, sebelumnya sorry banget atas kendala problem yang teman-teman harus lalui di sore hari ini ya, ulang-ulang untuk ikutan live dari aku Oriflame Official hari ini. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Akhirnya semua bisa clear, jadi bisa kita mulai aja sharing hari ini. Karena memang kalau untuk dari live hari ini aja itu, aku udah nelpon Uci dari kapan ya? Udah lama banget kayaknya ya. Ya udah lama banget. Udah lama banget ya, sudah di booking nih dari tanggal segini Uci untuk ngosongin waktunya buat sharingin berbagi informasi pada teman-teman semua soal bagaimana sih untuk menjaga imunitas tubuh kita dan apa pentingnya imunitas tubuh kita bagi kesehatan kita sehari-hari. Nah sebelumnya tadi kan aku udah perkenalan nih ya teman-teman ya. Sekarang giliran dong Uci yang perkenalkan diri Uci ke teman-teman semua yang udah join hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Raja atas kesabarannya. Oke, teman-teman semangat pagi. Jadi, kenalin aku Suci Ramadhani Sona El Kalita, kepanjangan, tapi boleh dipanggil Uce. Saat ini Uce masih kuliah semester akhir, doakan saja segera wisuda tahun ini. Di Oriflame levelnya sudah senior director, penghasilan 6 sampai 7 juta per bulan. Apalagi ya? Dari Wow. Pekanbaru. Apalagi ya Kak Raja? Umur umur berapa sekarang? Wah, sensitif banget. Tapi umur C masih muda kok. Masih muda kok, tenang Muda ya, aja. Masih 17 plus, bos. 17 plus sama dong. Aku juga 17 plus plus. Cuma plusnya banyak. Plusnya banyak ke belakang. Iya, Coach banyak hari ini lah ya. kabarnya gimana, sehat? Pokoknya anak. Iya. Kenapa Kak Raja? Kabar Uca gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah gitu ya. Nah, Cek, sebelum kita Raja mulai ngomongin gimana soal sehat? gimana gimana Cek? Kak Raja kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi memang kalau zaman-zaman sekarang memang kita harus mengutamakan kesehatan ya, Cek ya. Benar gak sih? Setuju gak sih? Yes, Nah, setuju ya. Nah, terkaitan Cek, sebelum kita ngomongin soal ya Kak, aduh kelihatan kita banget beradu semuanya. ngomongnya. Tapi teman-teman di sini kayaknya ada sedikit delay ya. Iya, sebenarnya kayak ada sedikit delay antara aku dan juga Uce ya. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan aja dulu. Oke. Nah, Uce, sebelum kita ngebahas soal imunitas tubuh, kesehatan kita gitu kan, apalagi di masa-masa saat ini gitu kan. Boleh dong Uce sebelumnya perkenalkan diri dulu. Tadi kan udah perkenalan nama gitu kan ya. Aku mau tahu yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi soal Uce. Sekarang Uce ini pasti karena hadir di sini pasti seseorang yang menjalankan Miss Oriflame dong ya. Boleh dong diceritain secara awal-awalnya join di Oriflame itu kenapa gitu. Oh, boleh banget. Jadi ceritanya gabung Oriflame tuh cuman coba-coba, Kak. Cuman coba-coba. Kapan? Awalnya tuh temen ngajakin. Join Oriflame itu 2017. Waktu Oke. itu teman ngajakin untuk beli produknya, ya kan. Terus besoknya karena Uce belum beli, dia bilang, gabung jadi member aja lah. Kenapa kalau ngajakin jadi member? Uce bilang kayak gitu. Ya banyak untungnya. Masa iya? Uce bilang gitu. Karena Uce itu orangnya kayak susah percaya gitu. Jadi kayak yang dapat apa aja, Uci bilang gitu kan, bisa dapat banyak hadiah katanya gitu. Terus bisa juga punya penghasilan, terus juga bisa jalan-jalan. Apa iya? Uci bilang kayak gitu. Emang ada buktinya? Terus dia ngirimin dong bukti leader-leader yang emang udah berangkat gitu, udah punya penghasilan, udah berangkat ke luar negeri gitu kan. Akhirnya kayak apa iya gitu ya? Ya udah cobain. Pas banget waktu itu cuman 9.900 sampai di mana lah kan kalau misalnya nggak sukses gitu akhirnya aku cobain tapi singkat Oke. cerita coach ini nggak ngajarin apa-apa kak jadi pas uji gabung Cuma cuma ya Allah dijamin doang habis itu syukurnya leader di atasnya gitu lihat leader di atas teman Uce ini yang kenalan sama Uce gitu akhirnya singkat cerita
kakak inilah yang membimbing Uce dari awal sampai akhirnya Uce seperti ini saat ini gitu. Dia ngajarin kalau gabung Oriflame itu memang benar bisa punya penghasilan, bisa jalan-jalan gitu kan. Asal memang kita mulai nih step by step gitu. Jadi di masa yang awal-awal gabung itu Uce emang nggak bisa jualan kak, gengsi banget. Namanya juga anak muda yang biasa dibiayain orang tua, jadi kayak yang ih apa jualan gitu ya, risih gitu rasanya. Tapi karena penasaran banget gitu kan, pengen banget nih cobain beneran gak sih Oriflame bisa ngasih uang gitu kan, bisa ngasih penghasilan. Akhirnya Uce belajar step by step untuk jualan gitu, dan itu benar-benar gak ada modal sama sekali Kak Raja. Jadi waktu awal Uce tuh lu berjualan tuh benar-benar uang customernya Uce tuh yang bayar duluan. Jadi emang memberi kepercayaan gitu ke mereka gitu. Uce bilang, kak aku gabung Oriflame itu benar-benar nggak ada modal, nggak ada uang buat beli dulu produknya. Jadi kalau kak nih gabung sama aku, kalau belanja sama aku minta tolong banget bayar dulu. Aku janji kok nggak bakalan kabur makan uang kakak kayak gitu. Ya udah, singkat cerita kayak punya untung jualan. Terus diajak lagi nih sebenarnya, coba deh kamu nih udah bisa nih jualan 100 poin gitu kan. Ayo coba sekarang kita lanjut ke step berikutnya gitu, ngerekrut. Nah, coba rekrutnya itu sama kayak jualan, bedanya kita cerita bisnisnya. Coba cerita ke teman-teman kamu dulu. Nah, terus cari nih teman-teman yang bisa nih diajakin sukses bareng-bareng, yang butuh duit kayak kamu. Alhamdulillah ketemu gitu satu orang yang memang mau juga gitu kak. Jadi dalam 40 hari gabung Oriflame, Uce bisa 3%, Uce ngerasain 3%, dan akhirnya Uce kayak, wah oke juga nih ya, ternyata emang ada duitnya gitu kan. Udah mulai tertarik nih. Terus 3 bulan berikutnya dari 3% langsung jumping ke 9%. Makin kayak ternyata beneran gitu dapat duit. Udah deh, kita sampai deh sekarang gitu menggebu-gebu mengejar penghasilan bulanannya, ngejar success plan-nya seperti itu. Gitu kak, dari mulai coba-coba, coba jualan, coba-coba rekrut, kayak gila jadinya. Gitu. Oke. Jadi gini, mungkin di sini teman-teman yang ikutan live hari ini itu ada member baru yang join juga bulan Juni ini, mungkin ya ada ya. Jadi boleh dong Uce sharing apa sih yang menjadi hambatan terbesar Uce waktu dulu tahun 2017 itu mendaftar sebagai member Oriflame? Apa sih kendala terbesarnya Uce sebagai member baru? Baper. Sudah pasti kak. Karena Baper kan ya? kita mulai jualan ya kan, terus setelah kita mencoba jualan pasti ada yang nolak. Nah itu kayak yang, ya ampun, gini ya rasanya ditolak ya. Jadi selama jualan kayak gini ya mereka rasain gitu, langsung langsung bercermin gitu. Jadi begini rasanya jadi penjual kayak gitu kan. Tapi akhirnya karena emang udah punya tujuan gitu ya kan kak, mulai deh kayak perkuat diri, nggak boleh baper cek, nggak apa-apa, ini cuman awal-awal aja gitu. Coba terus, dan akhirnya bener-bener laris banget jualan cek gitu. Emang kuncinya itu kita harus berani, terus kita juga mau mulai diri, terus coba terus aja gitu, jangan pernah berhenti kayak gitu. Itu Nah, sih teman-teman kendalanya. nih, ya, yang teman-teman juga yang masih baru-baru join ya, kalau baper-baper masih di awal-awal wajar aja sebenarnya, namanya juga manusiawi ya, manusia baper wajar. Nanti lama-lama akan di training kok ya kan, rasa ini kita ya. Jadi yang pertama-tama ditolak itu langsung baper, langsung kutandai kok ya gitu ya. Sekarang udah it's okay, masih banyak ikan di laut gitu ya, masih banyak orang kok yang mau nyobain produknya Oriflame gitu. Jadi teman-teman santai aja kalau sekarang teman-teman merasa bahwa udah coba rekrut ditolak, udah coba nawarin produknya ditolak gitu kan, teman-teman ngerasa baper, nggak apa-apa baper, tapi jangan jadikan penolakan dari mereka itu menjadi penghalang untuk teman-teman, melainkan penolakan mereka jadikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian dulu untuk perkenalan di awal-awalnya. Kita langsung bahas topik utama kita soal good immunity is a good health. Jadi untuk Uce sendiri ya, ngomongin soal kesehatan, makna sehat menurut Uce itu apa sih? Makna sehat kalau menurut Uce itu dimana kondisi tubuh kita ini benar-benar berfungsi dengan baik dan sempurna gitu kak. Mulai dari pikirannya, terus ya pasti badan kita gitu, sama mental gitu. Jadi emang
peranan penting banget sih di hidup gitu Kak. Kayak gitu. Oh, jadi tubuh kita semua berfungsi secara normal ya. Nafas nggak sesek, ya kan? Terus juga perut pencernaan juga enak, gitu. Semuanya berjalan dengan wajarnya. Dan pasti juga kesehatan tuh nggak cuma soal fisik aja. Tadi juga Uci ada bilang mental. Aku setuju banget, ya teman-teman. Jadi kesehatan itu nggak cuma soal fisik aja, punya tubuh yang kuat aja, tapi kita juga punya mental yang sehat juga, gitu kan. Artinya apa? Gak gampang stres, kita nggak sedang dalam tekanan gitu, kita nggak bersedih-sedih yang terlalu berlebihan. Bahagia itu juga penting banget. Kebahagiaan itu juga salah satu bagian dari kesehatan mental kita, teman-teman. Nah, itu kan untuk UC makna kesehatan ya. Nah, penting nggak sih, seberapa penting? Dari 1 sampai 10, kesehatan untuk UC sendiri berapa Hanil pentingnya? Dari 1 sampai 10. 1 paling kecil, 10 paling besar. 10 ya. Berarti bisa dikatakan bahwa yang paling penting soal berarti sehat. Yes. Ya, kenapa tuh? Karena gini Kak, karena kan emang kita tuh hidup harus ada kegiatan gitu, banyak aktivitas. Jadi kalau misalnya ini kita terhambat aktivitas kita gitu. Hal kecil aja deh, misalnya pusing. Kalau udah pusing tuh pasti kayak mau gerak dikit aja tuh kayak pusing-pusing, badan tuh udah nggak stabil lagi, mau gerak kesana kesini. Goyang udah penting banget kayak gempa. Iya gitu, jadi kayak kalau nggak sehat tuh rasanya tuh kayak apa ya, mood pun jadi hilang kalau Uce gitu. Jadi emang penting banget buat menjaga kesehatan gitu. Alhamdulillah banget sih Uce jarang sakit Kak. Alhamdulillah gitu. Kok bisa nih Uce ini jarang sakit? Kenapa? Ada nggak sih sebenarnya aktiviti yang Uce kerjakan selama ini yang menyebabkan Uce itu jarang sakit? Ada nggak sih? Kalau aktivitas UC itu kayak biasa ya, karena kalau cuma masih kuliah nih, dan sekarang juga masih kuliah online. Terus nggak cuma kuliah online aja, kadang juga masih keluar rumah gitu kan, ketemu member. Juga pernah kemarin itu jalan-jalan sebentar gitu kan. Ya seperti biasa sih aktivitasnya, cuman yang paling penting itu diatur banget dari pola makannya. Pola makan itu harus banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Mungkin emang sepele gitu kan bagi orang-orang gitu, tapi ini loh sebenarnya kunci dari kekebalan tubuh kita kayak gitu. Buah dan sayuran yang banyak banget kita konsumsi. Terus juga dari pola tidur. Nah, dulu Uce tuh waktu masih maba gitu ya Kak Raja, tidur tuh bisa 2 jam dalam sehari, dan pernah dari badan 55 jadi 48 kilo gara-gara seminggu itu cuma tidur 2 jam. Gila banget gak itu 7 kilo seminggu tidur 2 jam? Ngapain aja? Iya biasa salah. Jurnalnya banyak, kan Uca kuliah di kimia gitu kan, jurnalnya banyak, laporannya banyak, praktik juga banyak banget, ya ampun itu kayak yang pusing gitu, pokoknya semua itu mau dikerjain. Jadi kayak aktivitas tuh emang banyak untuk kuliah kayak gitu. Terus yang ketiga itu atur juga dari pola olahraganya. Kan teman-teman belum bisa nih kayak olahraga rutin gitu kan, minimal jalan kaki aja 30 sampai 45 menit. Kalau teman-teman malas juga keluar rumah, ya udah pasti kita punya sisi rumah yang bisa kita kelilingin kan. Ya udah kelilingin aja itu selama 30 menit. Itu kayak yang gak ada alasan, pokoknya nggak olahraga di rumah gitu. Terus juga harus dihindarin, karena kalau kita tuh udah stres itu kan, hormon dari si stres itu apa namanya, kortisol ya Kak, dia bakal mengganggu kekebalan tubuh kita. Itu kayak bikin terganggu banget dah aktivitas kita gitu. Jadi penting banget kalau misalnya kita nih udah mulai stres tuh kayak cari kegiatan yang bikin kita mood lagi gitu. Apakah itu makan gitu kan. Kalau Uce jujur makan emang bikin Uce mood banget gitu, bikin Uce hilang stres gitu. Atau belanja kali ya. Makanan mengalihkan duniaku ya. Oke, ada lagi nggak, Cek? Tadi udah 4 kan ya? Udah 4. 4 itu aja sih, Kak. Itu juga. Ya. Pokoknya kita hindarin rokok dan alkohol. 5 jadinya. Hindarin rokok dan alkohol. Boleh. Kita coba recap dulu ya tadi yang di-sharing sama Uce. Mungkin
Mungkin yang pertama tadi kan kita ada 5 ya, berarti 5 ada 5 ya. Nah, yang Yes. pertama adalah pola makan ya kan, pastikan juga nutrisi yang dibutuhkan sama teman-teman itu terpenuhi. Itu wajib banget, utama banget. Karena inilah modalnya kita untuk sehat gitu kan ya. Kalau kita pun sering olahraga, tidur teratur, tapi pola makan kita itu nggak sehat, kita lebih suka makanan yang instan-instan. Atau makan kadang dirapel, ya udah sarapan sama makan siang satuin aja. Ataupun makan siang yang makan malam satuin aja. Karena mungkin anak-anak kuliah, anak kosan menghemat disatuin semua makanan satu kali, pluk gitu kan. Jadi nggak sehat juga teman-teman. Pertama yang paling penting pola makan. Itu juga setuju banget. Apalagi kalau kita nutrisi kita dipenuhi semuanya ya, mulai dari sayurannya, terus proteinnya ya kan. Protein teman-teman bisa dapetin dari protein hewani atau protein nabati. Dan yang pasti juga tubuh ini butuh namanya serat. Setuju nggak sih, Uce? Kalau tubuh ini butuh serat, setuju ya. Terus yang kedua, tidur cukup ya, istirahat cukup. Jangan sampai kelebihan karena emang terlalu banyak begadang ataupun aktivitas yang terlalu banyak sehingga istirahatnya kurang, juga kasihan di badannya gitu kan ya. Sementara kita mau anggap aja tubuh kita ini seperti apa ya? Seperti sebuah alat ya, emang sini butuh istirahatnya, nggak bisa dipakai terus menerus nonstop 24 jam dalam berterus menerus, harus ada istirahatnya. Terus yang ketiga tadi apa, Cek? Makan, tidur, olahraga Kak. Olahraga, yes, bener banget. Tadi juga setuju banget. Jadi kalau teman-teman nggak mau buang-buang duit untuk bayar gym, ya nggak masalah gitu. Teman-teman bisa ngelilingin komplek aja gitu. Atau teman-teman masih insecure buat keluar rumah, dari rumah juga boleh gitu kan, jalan-jalan dari kamar ke dapur, dapur kamar. Tapi jangan bawa makanan terus ya. Dari kamar ke dapur bawa makanan, bolak-balik. Terus juga yang keempat, pastikan teman-teman happy terus, jangan stres gitu kan ya, karena stres ini adalah sumber penyakit juga gitu ya. Ketika teman-teman stres itu langsung deh tuh asam lambung pasti bakal naik. Bener gak sih? Jadi ya kita juga walaupun ada aja masalah yang datang, ya udah dihadapin aja dengan senyuman, cari solusinya. Jangan dibawa terlalu thinking atau malah jadinya stres ya kan. Yang kelima berarti pola hidup harus sehat. Ya, ini masuk pola hidup ya kita ya. Di pola hidup gitu kan. Jadi hindari sesuatu hal konsumsi yang bisa membuat kita justru berdampak buruk pada kesehatan kita. Itu juga menjadi salah satunya gitu kan ya. Dan di sini ngomongin soal kesehatan juga nggak jauh-jauh dari namanya imunitas tubuh, bener nggak sih? Bener banget Kak, ya bener kan? banget. Ya kan, karena setiap manusia itu pasti punya imun yang berbeda-beda. Kita nggak bisa samain semua orang. Ada kalanya kayak pernah nggak sih gini, Cek? Kayak Uce lagi di kuliah nih kan ya, pulang dari kampus, terus tiba-tiba hujan, nggak bawa payung, becek, nggak ada ojek gitu kan. Jadi pernah nggak sih lagi rame-ramean? Rame-ramean, terus tiba-tiba kehujanan, yang dua atau yang tiganya sakit, cuma kita sendiri yang sehat gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu? Pernah banget Kak, pernah banget. Menurut Uce kenapa yang teman-teman Uce itu langsung flu ketika kehujanan, saat itu Uce masih sehat-sehat aja? Apa sih asal alasannya kenapa bisa Uce tetap sehat walaupun udah kehujanan? Padahal hujannya sama-sama hujan kan, sama-sama dari langit yang sama gitu. Kenapa yang itu sakit sama yang enggak? Imunnya yang berbeda Kak, imun tubuhnya yang berbeda. Bener ya. Oke, benar banget. Jadi teman-teman, imun ini semua orang berbeda-beda. Ada kalanya ketika yang satu si A aktivitas dari jam segini sampai jam segini itu bisa langsung drop badannya, sakit. Ada si B gitu kan ya, yang dikerjain sama, durasinya sama, tapi dia tetap sehat-sehat aja. Itu yang membedakan adalah imunitas tubuhnya kita. Karena aku juga pernah baca-baca ya, Uce di sini bahwa imunitas tubuh itu kalau nggak salah ada 3, kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama itu imunitas yang kita bawa sejak lahir. Jadi emang setiap orang ini punya imun yang berbeda-beda dari lahirnya. Sama seperti dari gen ya. Gen yang diturunkan dari orang tua kita. Jadi emang ada yang emang imunitasnya tinggi, emang mau gimana pun hujan badai itu yang fit-fit aja, emang badannya kokoh banget, itu ada, ya kan? Ada yang benar-benar yang lemah, jadi gampang sakit, ya kan? Itu juga ada. Yang kedua itu adalah imunitas yang bisa disesuaikan.
gitu. Jadi imunitas ini yang bisa disesuaikan. Jadi yang harus kita latih dari kita sejak kita kecil gitu kan ya. Contohnya ya, ada kalanya ketika orang yang sering terik-terikan, panas-panasan dari kecil, dia nggak akan masalah tuh terpapar sinar matahari secara langsung setiap harinya. Tapi buat orang lain yang dari kecilnya itu jarang terpapar sinar matahari langsung, tiba-tiba dia kena upacara kayak gitu, contohnya bisa langsung pusing ataupun mungkin pingsan, bisa jadi gitu kan ya. Nah itu bisa dilatih pelan-pelan. Ya kan. Dan yang ketiga itu adalah imunitas apa ya, kalau nggak salah itu yang bisa dari orang lain gitu, yang aku juga nggak begitu familiar soal ketiga. Nah yang penting di sini adalah bahwa kalau imunitas yang kita miliki dari tubuh kita itu kan sudah ada dari diri kita gitu kan ya. Yang kedua ini adalah imunitas yang bisa kita latih, yang bisa kita train gitu. Kalau menurut aku sendiri sih imunitas ini itu seperti tentara-tentara yang ada di tubuh kita. Kalau menurut Uce gimana? Apa sih makna dari imunitas bagi Uce sendiri? Ya sama pentingnya gitu Kak. Kalau misalnya imun kita sendiri nggak kuat, kita nggak bisa jadi sehat gitu. Jadi penting banget sih kita sini pendukung sehat gitu, saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan gitu. Itu sih kalau menurut imun bagus, sehat gitu kan ya. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang udah join sekarang, untuk tetap meningkatkan imunitas tubuh mereka? Itu juga perlu kan ya, karena juga sehat itu penting. Sehat itu penting, jadi kita juga harus yang namanya terus meningkatkan imunitas tubuh kita, apalagi di situasi saat ini kan, yang mana kita emang imun itu emang harus banget dijaga gitu kan ya. Dan banyak yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman share, biasa ditanamkan di kehidupan sehari-hari sehingga menjadi sebuah habit yang bisa malah melatih imunitas tubuhnya teman-teman, yang bisa melatih tentaranya yang ada di diri teman-teman itu makin kuat untuk melindungi tubuh teman-teman dari serangan penyakit apapun. Nah, kalau dari Uce sendiri ada nggak sih cerita soal bau seperti ini gitu yang Uce bagaimana melatih imunitasnya Uce itu sendiri? Jadi Uce punya pengalaman di tahun lalu gitu ya. Itu masa-masa masa-masa itu baru-baru naik gaji gitu Kak, kerja gitu kan. Dari yang biasa 5 juta naik ke 7 juta itu kayak yang pengen menikmati makanan gitu ya kan. Jadi akhirnya kayak kalap gitu, semua dimakan. Sering-sering makan junk food, terus sering makan boba, sering makan apalagi ya, mie gitu kan, apalagi ya goreng-gorengan, terus tidur juga nggak teratur gitu kan. Jadi akhirnya Uce punya imun yang nggak kuat di 2020 itu. Mulai dari bangun tidur tuh udah pusing banget, terus mau gerak dikit capek gitu kan. Pokoknya capek, pusing itu sering banget terjadi waktu di 2020 karena pola makan, pola tidur, apalagi nggak olahraga waktu itu. Nah, pas banget Uce tuh kayak dapat sambar petir gitu dari kawan Uce. Dia tuh bilang gini, aku gendutan gitu kan. Uce tuh kan paling gak suka dibilang gendutan gitu kan. Akhirnya nimbang nih Kak. Oh iya bener. Sensitif ya? Iya sensitif banget. Akhirnya nimbang dan oh ya ampun bener, ini angkanya udah melebihi batas. Dari terakhir berat badan Uce waktu sebelum naik itu 53 gitu. Jadi dari 53 jadi ke 60, bayangin Kak Raja 7 kilo naiknya. Itu kayak ini gara-gara pola makan juga, ini kayaknya pola makan, pola tidur, terus olahraga, ya ampun dan jadi kayak gini. Makannya tuh makan nasi juga gitu Kak, 3 kali sehari. Cuman ya itu tadi, makan goreng itu setiap hari, Indomie setiap minggu, boba setiap hari, es krim tuh di kulkas selalu ada. Apalagi ya kayak ya udah uang habis makan gitu kan, gak ngerti sebulan tuh habis berapa makan ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk aku mau diet karena baju pun udah mulai nggak muat Kak, jadi kayak sebel gitu, ya Allah baju kesukaan gemes gitu kan, muat akhirnya kayak mau diet. Nah pas banget tuh kan ikut ada club Fit Lover Club gitu kan, ikutan dong Uce. Nah
Pokoknya di situ tuh enak banget Fit Lovers Club itu. Jadi dari Fit Lovers Club lah Uce belajar untuk mengatur pola makan, pola tidur, terus olahraga, terus juga hindarin stres, terus juga pola hidup sehatnya tadi kan, kayak gitu. Jadi ketika memang Uce sudah merasa nih imun tubuh Uce ini udah nggak kuat lagi gitu kan, oke, ikut Fit Lovers Club, ya kan? Akhirnya mulai ikutin pola hidup sehatnya. Nah, kalau Uca sendiri memang waktu sudah memutuskan untuk diet gitu ya Kak, memang benar-benar mengurangi yang tadi itu junk foodnya, boba. Alhamdulillah nggak ada lagi boba, alhamdulillah nggak ada lagi. Terus kalau mie itu sekali sebulan aja. Kalau goreng-gorengan juga sekali sebulan. Pokoknya memang diatur banget sekarang pola makannya Uce, pola tidur juga. Yang biasa tidur tuh jam 2, jam 3, sekarang paling lambat banget jam 12 harus udah tidur gitu. Karena Uce mau buat tidur Uce tuh bisa 6 jam. 5 sampai 6 jam. Gitu. Alhamdulillah sekarang jadi kuat, bangun tidur tuh nggak pusing lagi. Pokoknya alhamdulillah aman, sehat walafiat. Gitu Kak. Sulit nggak sih C untuk mengontrol yang, kan kalau diet ini kan lebih bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, benar nggak sih? Yes, benar. Yes. Sulit nggak sih untuk mengontrol diri sendiri untuk tidak makan apa yang ingin dimakan, untuk melakukan apa yang tidak ingin dilakukan? Sulit nggak sih? Ya untuk awal memang sulit banget karena itu rasanya kayak waktu Uca memutuskan awal diet itu kan kayak makan nasi itu sedikit banget. Nah biasanya penuh nih kan. Jadi kayak ya ampun banyak. Tapi udah deh gak usah dulu gitu. Terus mau makan es krim, ya ampun nanti badan gimana, nggak jadi deh gitu. Jadi emang pikirannya tuh kayak kalau misalnya aku makan berlebihan nanti aku sakit gitu, nanti imun aku tuh kurang kuat gitu, kebal gitu. Akhirnya mindsetnya itu diapain ya, dibenerin banget gitu. Aku mau sehat, jadi bener-bener pola makan, pola tidur, pola hidup harus diatur sebaik mungkin gitu. Oke, jadi teman-teman juga yang lagi proses masa-masa diet dan sulit untuk mengontrol diri sendiri gitu kan ya. Ingat di mindsetnya, kalau dari sharing dari Uce bahwa ingat sehat gitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang gitu kan ya, walaupun itu berat, tapi ini demi kebaikan kita, kebaikan teman-teman sendiri gitu kan ya. Biar demi hidup sehat gitu. Karena kalau teman-teman juga pola makanan dijaga, terus istirahat cukup, tadi olahraga ya, itu juga bisa meningkatkan imunitas teman-teman, yang justru malah berdampak positif untuk kesehatan teman-teman gitu. Kalau untuk olahraga sendiri, Uce olahraganya apa nih? Soalnya kan Uce kan kuliah kan ya, masih kuliah kan? Masih kuliah, terus juga orifleman gitu kan ya, terus harus bisa membagi waktu buat olahraga. Olahraga yang Uce yang lakukan sehari-hari apa? Jadi waktu tahun lalu, waktu mau memulai diet itu, Uce ikutan nge-gym Kak Raja. Nge-gym 3 kali seminggu. Dan ternyata kayak cuma bertahan 4 bulan. 4 bulan doang gitu. Karena kayak pergi nge-gymnya lagi gitu kan. Di perjalanan, nanti sampai situ nge-gym, sampai rumah udah capek banget gitu. Akhirnya sekarang memutuskan untuk mau di rumah aja olahraganya. Nah, kalau Uce di rumah home workout ya. Bolak-balik kamar aja, kamar mandi. Pokoknya habisin waktu 30 sampai 45 menit dah. Supaya ada keringat gitu kan. Perbanyak langkah deh pokoknya kayak gitu kalau olahraga di rumah. Kalau emang nggak mau yang berat-berat banget, nggak mau keluar rumah, ya kelilingin sisi rumah yang bisa dikelilingin, bolak-balik, itu udah bisa dibilang olahraga. Yang penting keringatnya keluar. Gitu. Yang penting badan bergerak ya. Yes. Oke, ngomongin soal olahraga nih ya. Emang bener kelihatan itu simple banget untuk muter-muter rumah aja, muter-muter komplek aja, olahraga 30 sampai 45 menit dalam satu sesi gitu kan ya. Selain itu kedengeran simple. Benar. Tapi rasa malesnya itu loh, Cek. Pasti ada dong ya kayak ngerasa, aduh males banget, udah rebahan aja gitu, sementara rebahan lebih enak. Gimana sih untuk melawan rasa malas itu biar
badan ini harus tetap bergerak, harus tetap mengeluarkan keringat gitu. Selain menanamkan mindset, oh aku mau sehat. Selain itu, gimana sih? Apa sih yang bisa kita Uce lakukan untuk melawan rasa malasnya itu? Kalau Uce sih kenapa masih mau olahraga ya karena untuk apa ya Kak? Kan emang tubuh kita tuh sehat bisanya dari olahraga juga gitu. Emang harus Hmm, melakukan hmm. pola hidup yang benar gitu demi menjaga pola hidup yang benar supaya hidup tentram, sehat, sejahtera, sempurna gitu kan. Jadi memang benar-benar kalau misalnya lagi mager olahraga tuh kayak yang ya ampun kalau kayak gini-gini aja banyak-banyak rebahan nanti jadi mager, jadi males, Hmm. jadi gampang capek gitu. Nanti kalau udah capek, mager, males, mana-mana ya kan jadinya makin malas lagi ya. Jadi akhirnya kayak yang nggak boleh gini nih, harus harus digerakkan badan ini gitu. Kalau Ocha kayak gitu Kak. Oke, jadi emang oke, jadi bisa dibilang bahwa Uce bagaimana untuk menghindari membuang rasa-rasa malas, lebih mengingatkan diri bahwa betapa berharganya kesehatan ini ya. Dan gimana kita cinta sama diri kita sendiri. Jadi ya malas-malasan justru akan membuat diri kita juga akan rugi gitu ya. Nggak ada salahnya untuk olahraga 30 menitan aja sehari gitu kan. 2 atau 3 kali seminggu juga nggak masalah. Yang penting kita gerak dan menghasilkan keringat. Jadi itu bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita biar kita juga tetap sehat terus. Nah itu, kalau untuk ini sendiri, tadi kan udah olahraganya, Uci udah sharing ya, terus juga istirahatnya juga yang biasa tidur jam 2, sekarang sebelum jam 2, paling telat deh jam 12 sudah tidur. Terus makanan juga sudah mengurangi yang makan makanan junk food, sudah tidak minum boba lagi gitu. Udah makanan gorengan juga udah dikurangin sebulan sekali gitu. Ada nggak sih yang Uce lain konsumsi untuk memastikan bahwa nutrisinya Uce itu terpenuhi? Karena kan emang tadi juga kita bahas yang pertama itu makanan gitu kan, nutrisi yang tubuh kita itu penting banget. Ada nggak sih yang Uce konsumsi? Ada dong, Uci konsumsi Nutrishack, rasa coklat. Wah, rasa coklat. Emang favorit Uce Semalam rasa itu coklat ya? bisa habis 2. Iya, suka coklat, Kak. Rasanya tuh enak banget kalau coklat. Dicampur apa aja tuh enak. Coklat. Aromanya Nah, juga kalau Uce wangi. dari kapan Uce minum Nutrishack-nya? Dari 2019 kayaknya. Ya, 2019 sampai sekarang masih ada. Cuman sekarang Uci sedang menerapkan. Jadi Uci pernah mencoba jualan Nutrishack kan Kak Raja. Terus orang itu bilang Hmm. gini, pasti ketergantungan ya kalau misalnya udah minum yang kayak gini-ginian Kak, udah minum Nutrisek ini. Jadi Uci bilang, enggak, kalau misalnya kita enggak minum Nutrisek pun kita tetap sehat, tubuh kita juga tetap bisa terjaga kok dari Hmm. kesehatannya, keidealan berat badan kita bisa terbantu gitu untuk enggak berlebihan. Nah, jadi sekarang Uci tuh sedang membuktikan, Uci sedang selama 2 bulan Kak Raja. Ini emang tekad banget ini Hmm. gitu kan. 2 bulan berhenti nutrisi dulu supaya mengetes berat badan Uci apakah sama ataukah bertambah gitu. Dan alhamdulillah sih udah 1 bulan setengah gitu. Berat badan Uci aman. Uci udah mulai makan yang berlebihan sekarang ini. Biasa makan nasi cuman segini ya kan udah boleh segini. Tapi berat badan masih Masih oke culun loh. gitu. Gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak yang aman aja kok nggak pakai Nutrishack gitu loh. Jadi ya mungkin cuma belum coba aja kali gitu. Jadi Yes, yes, Nutrishack yes, tuh yes. penting sih kalau menurut saya. Nah, tadi Uca udah cerita juga ya minum Trisay dari 2019. Terus rasanya yang coklat yang sukanya gitu kan ya. Terus perubahan yang Uca rasakan ketika rutin minum Nutrishack apa? Itu masuk nggak sih ketika Uca tadi ada sharing kan soal yang nurunin berat badan? Apakah Masuk, Nutrishack masuk, juga masuk. terlibat langsung dalam proses itu? Oh, itu juga Yes, terlibat langsung ya? Nah, sangat terlibat langsung. Jadi waktu Uce diet itu emang sebulan ngabisin dua kotak Karaja. Sebulan itu ngabisin 2 kotak karena sehari Uce mengonsumsi 2 kali scoopnya. Jadi 2 botol lah dalam 1 hari gitu. Nah itu Uce campurin oke. sama susu low fat. Banyakin Nutrisaknya tapi susu low fatnya sedikit aja. Itu banget sih untuk menjaga berat badan. Terus nggak cuma untuk berat badan sih Kak Raja, karena jujur Uce pernah
di posisi yang rambut itu sangat sangat rontok gitu kan. Nah, setelah mengkonsumsi Mhm. Nutrisek, Uce pun jadi kayak berkurang rontoknya gitu, meskipun belum hilang, berkurang gitu Kak. Nah, ternyata setelah Uce telusuri, si Nutrisek ini ada apa ya? Ada protein yang bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita, Kak Raja. Ya ampun, ternyata kayak yang Yes, bener ini kan kok banget. ajaib banget gitu. Menjaga berat badan terus juga memperbaiki sel-sel tubuh. Ya ampun, emang harus kita sendiri yang buktikan gitu. Dan akhirnya aja pernah closing jualan Nutrishake. Wah, yes, 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 benar banget. Pantas-pantas saja nggak heran ya kalau Uce kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu salah satu dari top seller Nutrisek Sumatera loh. Keren. Yes. Nah kalau untuk Uce sendiri lebih suka tadi kan katanya mengkonsumsinya menggunakan susu dengan low fat ya. Itu bisa Uce Susu low minum fat. dia itu waktu sarapan kah atau waktu makan kah, makan malam kah atau gimana? Yes, bener banget. Pagi sebelum Kapan sarapan, Uce terus mengkonsumsinya? biasanya tuh Uce minum susu low fat sama Nutriseknya itu jam 9. Jam Oke. 9 pagi. Terus kalau malam itu Uce minum susu sama Nutriseknya itu jam 6. Paling telat jam 7 deh. Kalau misalnya telat banget jam 7. Nanti baru kalau misalnya emang mau makan, makan dikit aja. Gitu Kak Raja. Oke, karena sudah kenyang ya kan di sebelum makan kita udah minum pre-shake dulu karena udah keburu kenyang perutnya jadi makannya ya sedikit-sedikit aja untuk teman-teman yang lagi program menurunkan berat badan. Untuk teman-teman yang juga pengen banget naikin berat badan juga bisa juga ya kan. Setelah makan minum Bisa. Nutrisek-nya. Kalau nurunin sebelum makan, kalau naikin badan setelah makannya. Jadi teman-teman bener banget dan katain Uce nggak cuma soal nurunin berat badan aja, bisa juga naikin berat badan juga. Bisa naikin konsentrasi kita juga, biar tetap fit Iya juga bener bisa banget. itu Nutrisek-nya teman-teman. Bener, Bener banget. Jadi semua semua bisa mensupport aktivitas teman-teman jika teman-teman itu rutin minum Nutrisek-nya. bener banget. Yes. Dan di sini Uce teman-teman punya juga udah pada dosen. komen pada setuju semua kayaknya di sini bahwa Nutrisek itu benar-benar keren banget khasiatnya. Mungkin teman-teman juga bisa diketik di kolom chatnya pengalaman teman-teman ketika mengkonsumsi Nutrisek itu bagaimana dan apa sih rasa Nutrisek yang teman-teman suka? Coklat, vanilla, atau strawberry? Kalau aku sendiri aku sukanya strawberry. Sorry. Aku sukanya vanilla. Aku lebih suka vanilla untuk rasanya. Rasa paling enak banget Campur apa tuh. Kak? Gila. Untuk minum Nutrisek rasa banget efek yang bisa dirasakan kalau dari aku yang bener-bener ya ngerasain banget karena setiap pagi sebelum kita mulai kerja itu minum Nutrisek dulu gitu kan jadi bener-bener gimana Kalau Kak Raja minum Nutrisek vanillanya campur apa? biasa aja sih di shake aja kadang di blend tanpa campur apa-apa jadi lebih Oh, oke berasa oke. Jadi untuk Nutrisek-nya menjaga kesehatan ya Kak. gitu iya Menjaga fitness benar badan ya. iya Konsentrasi karena emang maksudnya. berasa banget kalau kita kan kalau kerja kan yang dari pagi sampai kadang-kadang saya malam sampai jam 7 malam gitu kan ya. Jadi emang ketika kita minum Nutrisek sama nggak minum Nutrisek pagi-pagi itu berasa banget di badannya loh, Cek. Jadi benar banget. Jadi kita bisa bisa lebih fit, lebih semangat kerjanya, stamina kita juga lebih bertambah gitu kan ketika kita minum Nutrisek. Apalagi minum Nutrisek rutin setiap harinya gitu kan ya. Jadi itu bagus banget untuk salah satunya yaitu adalah membentuk kekebalan tubuh kita, imunitas kita dengan rajin minum Nutrisek karena kan dalamnya juga proteinnya lengkap, seratnya juga lengkap. Jadi udah deh imunitas kita diimbangin dengan rajin minum Nutrisek, terus juga makan teratur, rajin olahraga, istirahat cukup, kurangin jangan terlalu banyak stres, itu udah deh imun kita pasti bakal jor-joran ya, itu pasti bakal virus-virus yang datang tuh langsung dihadang Iya, bisa semuanya banget sama nih ngelawan. imunitas tubuh kita. Kalau dari saya Yes. sendiri ada yang mau ditambahin nggak? Em, apa ya pertambahin ya? Kalau kalau menurut saya sih gini, yang pengen teman-teman di sini sebagai itu apa ya demi menjaga kesehatan kita gitu ya kan. Emang bener-bener diatur banget pola makannya,
ya kan? Banyak-banyakin seratnya, buah-buahannya. Pendukungnya ada di Oriflame, ya kan? Nutrishake gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya Nutrishake banyak, misalnya 2 atau 3 gitu kan. Satu, satu kotak Nutrishake kita kan bisa dijadikan testi gitu ya, Kak Raja. Untuk orang-orang coba dulu, kayak gitu. Yes, yes, betul banget. Terus mau tidurnya juga harus diatur. Kalau bisa minimal banget dah 5 jam, jangan sampai cuma 2 jam, 3 jam doang. Oke lah kalau misalnya sekarang kita masih kuat gitu, karena Uce udah dari tahun berapa ya begadang? Udah dari sejak SMK gitu. Ada 7 tahunan Uce begadang dan rasanya sekarang tubuh Uce tuh udah gak kuat lagi Kak Raja. Kayak Sudah. ini rasanya kalau misalnya begadang. Jadi kayak emang jam 11, jam 12 tuh harus tidur kayak gitu. Hindarin stres, pokoknya kalau misalnya udah mulai stres, cari ide apa nih yang bikin mood kita naik lagi. Apakah itu makan, apakah itu parfum Oriflame, ya kan? Parfum Oriflame bisa loh bikin naikin mood. Atau cek, Betul. kalau lagi Benar stres, banget. semprotin parfum langsung kayak, segar banget langsung gitu. Langsung kayak, oke ini kayaknya bisa dialihkan ke parfum aja kalau misalnya lagi stres gitu. Gitu. Pokoknya juga olahraga, Yes, sama yes, setuju. jangan banyak Setuju banget, konsumsi. Cek. Yes, gitu. Tuh, Cek. Oke, nah kita baca dulu yang untuk chat-chat dari teman-teman. Nova di Kak Julia ini sukanya rasa coklat dan juga vanilla, dan juga ada nih Kak Mahda, Kak Hesti Indah yang baru pertama kali cobain nutrisi coklat. Yummy. Dirutinin aja Kak untuk minum Mantap. nutrisi, pasti manfaat dari gajen-gajen minum nutrisi. Bisa Kak apa dia? Kak Katarina sukanya vanilla dan juga strawberry. Dan dia sukanya tuh dicampur sama melon, pisang, buah naga. Nah, kalau Uce ada nggak sih suka di mix-mix pakai buah-buah gitu nggak sih? Uci pernah mix sama pisang. Waktu itu Uci lagi Mm-mm. puasa gitu kan, Kak. Lagi diet nih, sempat-sempatin puasa kan. Jadi akhirnya mikir, ah ya yang tetap bisa menjaga gitu ya, supaya nggak terlalu berlebihan. Akhirnya memilih untuk Mm. mix dengan pisang. Itu bikin kenyang, terus rasanya tuh emang lezat banget. Cuman 2 pisang deh kayaknya. 2 pisang yang kecil-kecil tapi ya, bukan yang besar. Kalau misalnya pisang yang besar 1 aja. Kalau misalnya pisang yang kecil 2. Scoopnya berapa scoop ya? 1,5 apa kayaknya Uci. Itu. Pernah juga campurin Yes. sama jeruk. Gurih banget pokoknya. Kayaknya apapun yang Uci masuk aja. Itu kamu rasa gitu. Apa Karena abis kita ini kita buat headshot. nutrishake aja, Cek? Boleh banget. Ya untuk teman-teman nih biar rasanya itu bervarian-varian, jadi nggak cuma itu aja biar menghindari yang jenuh mengkonsumsi terus-terusan. Jadi bisa di-mix ya teman-teman dengan buah-buah teman-teman. Boleh banget pakai buah pisang, buah naga, ataupun teman-teman pengen berkreasi lagi cara untuk buat-buat yang lain juga nggak apa-apa. Dituangkan terus segala kreativitas teman-teman di dapur untuk membuat kreasi nutrisi teman-teman. Terus posting aja, siapa tahu orang-orang di luar sana pada kepo, ini apa sih sebenarnya kok enak banget gitu. Yang pasti juga teman-teman, di sini juga teman-teman sebagai seorang pemilik Oriflame juga pastikan teman-teman rajin-rajin minum shake-nya, karena untuk bisa naik title di Oriflame ini butuh yang namanya stamina yang kuat, kesehatan juga ya, pola-pola untuk ngebina tim yang teman-teman. Untuk itu teman-teman harus ngikutin tadi yang sudah di-sharing sama Uce semuanya, dan tak terkecuali dengan minum nutrisi secara rutin. Oke deh. Thank you ya udah teman-teman semua tentang gimana sih untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Bagaimana kita sekarang ini harus tetap survive melawan segala penyakit-penyakit yang di luar sana yang ingin merusak tubuh kita gitu ya, membuat kita sakit. Jadi teman-teman mulai deh aku pikir lagi, makan makanan yang sehat, makan teratur, pastikan nutrisi teman-teman terpenuhi dan didampingi dengan Nutrishake, minum Nutrishake secara rutin setiap harinya. Kedua, olahraga teratur ya, minimal 2 atau 3 kali seminggu aja. Luangkan waktunya teman-teman 30 sampai 40 menit.
Yang ketiga, itu istirahat cukup. Pastikan teman-teman itu tidurnya cukup 6-7 jam untuk orang dewasa ya. Dan yang ketujuh itu hindari stres-stres yang berlebihan. Karena ketika teman-teman stres, itu pasti imunnya teman-teman ikutan drop dan penyakit jadi gampang masuk. Dan yang kelima, pola hidup sehat juga harus dijalankan. Dengan begitu, teman-teman jadikan kelima hal ini menjadi habit, menjadi kebiasaan teman-teman, maka kesehatan teman-teman itu sudah di-training, sudah dilatih untuk melindungi tubuhnya teman-teman dari segala penyakit yang akan datang merusak sistem kerjanya tubuhnya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, thank you yang udah join dari awal. Semoga share kali ini bermanfaat. Uce, thank you juga ya Uce ya. Iya, Kak Raja, thank you juga udah kasih kepercayaan Uce buat sharing di sini. Yes. dan juga thank you buat teman-teman semua yang udah stay tune dari awal, dan sorry banget jika ada kesalahan terutama tadi di awal-awal terjadi masalah teknis ya kan. Jadi maaf untuk iya benar kekurangannya. Sampai ketemu lagi nanti di live selanjutnya. Ingat pola hidup sehat semuanya yang bisa teman-teman maksimalkan untuk membuat fisiknya teman-teman, tubuh teman-teman, dan juga mental teman-teman sehat terus. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye Uce. Dadah. Dadah.